Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, seperti biasanya di awal bulan kita membaca Risalah Ibnu Qayyim yang judulnya Ar-Risalatut Tabukiyah. Ini pembahasan kita berlanjut di halaman 89 dengan judul Status anak-anak orang mukmin akan menyusul bapaknya ke surga. Ini unik ya, karena pasangan Anda di dunia idealnya pasangan Anda di akhirat juga. Istri Anda di dunia, istri Anda di akhirat. Suami Anda di dunia, suami Anda di akhirat, kalau sama-sama masuk surga. Masalahnya itu kalau yang ini di tempat yang satu, yang itu di tempat yang satu juga. Nah, makanya perlu menyamakan visi dalam kehidupan keluarga. Anak-anak kita semua terkumpul, anak cucu, engkong-engkong kita ketemu di sana. Itu tujuan utamanya. Ya, benarkan firman Allah, qu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, ahlikum itu jamak, jaga diri kamu dan keluarga kamu supaya sama-sama sekeluarga di dunia dan juga sekeluarga di akhirat. Ini Ibnu Qayyim memasuki pembahasan ini masalah taklif ya, dengan ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasabat rahina. Silakan dibaca, Pak. Pembahasan ketujuh, anak-anak orang mukmin akan menyusul bapaknya ke surga. Adapun jenis yang kedua ini dari para pengikut, mereka adalah para pengikut orang-orang yang beriman, yaitu dari keturunan mereka yang belum mencapai derajat taklif di dunia ini. Hanya saja mereka, anak-anak orang beriman, adalah pengikut dari bapak-bapaknya. Allah SWT berfirman yang artinya walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia serikat dengan apa yang dikerjakannya. Terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya. Jadi kalau sama-sama menjadi baik, ya sama-sama lagi di sana nantinya. Kan Allah sudah mencabut apa yang disebut dengan kedengkian dan kecemburuan di sana. Mereka masuk walahum fiha azwajum mutahharah. Mereka memiliki pasangan-pasangan yang suci di sana, bersih dari segala, termasuk sifat-sifat yang tidak baik, kecemburuan buta, begitu juga permusuhan, begitu juga tidak ada kotorannya. Kalau di dunia ini secantik dan setampan apa, tetap aja apa yang keluar dari dirinya itu bau kan, punya kekurangan. Kalau di sana komplit, orang makan tanpa keringat, tanpa buang air, tanpa kencing, tanpa berak lagi. Beda dengan hukum dunia, apa yang dimakan itu harus keluar, dan risikonya luar biasa kalau di dunia ini. Berlebih-lebihan makan ya siap-siap ini stroke.
Jadi akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Suatu hal yang kita jangan lupakan ya, ini terkait juga dengan masuknya bulan-bulan haram ini, Dzulhijjah dan sekarang Dzulqa'dah. Lebih-lebih kita di akhir-akhir Dzulhijjah ini sempatkan mendoakan orang tua dan juga kakek dan nenek-nenek masing-masing. Ketika berdoa, makanya rubah redaksi biasanya Allahumma ghfirli wali walidayya, ya. Apa arti Rabbi ghfirli wali walidayya? Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Rubah sedikit saja, bilang Rabbi ghfirli wali walidiyya, kan wali walidayya, bikin wali walidiyya atau wali walidina. Kalau walidina itu kan banyak, berarti engkong dan nenek-nenek ke atas. Boleh redaksikan dengan bahasa Indonesia, kakek-kakek dan nenek-nenek kami, engkong kami. Sebagai anak dan keturunan yang soleh mendoakan pendahulunya. Dan yang lebih umum itu, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbighfirli lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini lebih umum lagi. Ya, jadi amalan-amalan pada awal-awal Dzulhijjah itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita umur sampai ke hari-hari itu dan memberikan taufik kepada kita untuk beramal. Karena banyak orang yang tidak menyadari keistimewaan hari-hari itu. Detik-detik umurnya berlalu begitu saja. Sebagian salaf itu sengaja puasa dari awal Dzulhijjah, Dzulqa'dah pada bulan-bulan Muharram secara umum. Ya, kecuali pada hari-hari yang diharamkan ya. Hari Idul Fitri dan Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik. Bahkan mereka ada yang memfatwakan kalau hari-hari tasyrik itu tanggal berapa, Pak? 11, 12, 13 kan? Kan 13 ini, 13, 14, 15 itu kan Ayyamul Bid kan? Mereka memberikan dua opsi di sini. Tetap berpuasa pada tanggal 13 dan pada tanggal 14 dan 15, ditambah karena tadi 13 tidak dipuasai ya, pada tutupi dengan 16. Ada juga yang mengatakan cukup 14, 15. Tapi 13, 12, 11 jangan, karena itu hari tasyrik. Ya. Dalam ayat ini Allah SWT mengabarkan bahwa keturunan itu akan menyusul bapak-bapak mereka ke surga sebagaimana mereka diikuti oleh keimanan. Ketika keturunan itu tidak memiliki amalan yang membuat mereka berhak untuk derajat surga tersebut, Allah SWT berfirman, "Wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Domir kata ganti orang ketiga dalam ayat ini maksudnya mereka ya, mereka ya, kembali kepada orang-orang yang beriman. Artinya tidak ada pengurangan sedikit pun dari amalan mereka. Bahkan kami, Allah SWT, yang mengangkat derajat anak-anak tersebut bersama dengan
penyempurnaan pahala mereka. Maka kedudukan mereka bukanlah kedudukan orang-orang yang tidak memiliki amalan, akan tetapi kami Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pahala mereka bagi orang-orang yang beriman itu, dan kami hubungkan mereka dengan keturunan mereka di atas apa yang menjadi hak mereka dari amalan yang telah mereka perbuat. Kemudian ketika penggandengan pahala dan derajat merupakan keutamaan dari Allah SWT, maka bisa saja terjadi kesalahpahaman bahwa penggandengan keturunan ini juga akan tercapai dalam masalah keadilan, sehingga ketika mereka melakukan kemaksiatan maka akan terkena hukuman. Akan tetapi setiap orang yang beramal itu akan bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan tanpa ada kaitan sedikit pun dengan orang lain. Maksudnya begini, kalau dalam ayat tadi orang-orang yang beriman itu dihubungkan dengan keturunannya yang beriman juga nanti di surga ya. Jangan sampai ada yang memahami berarti kalau anak-anaknya berbuat dosa setelah bapaknya meninggal, bapaknya terkait-kait juga dong. Begitu ya? Nah, tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Ini argumen Ibnu Qayyim. Orang berdosa melakukan dosa itu ya dia sendiri yang tanggung. Dia sendiri yang tanggung. Jadi bapaknya jangan dikatakan kalau kamu berbuat dosa didosain, bapaknya juga ikut masuk neraka nantinya. Tidak. Tidak demikian. Lanjut, Pak. Penggandengan yang dimaksud dalam ayat ini hanyalah dalam keutamaan dan pahala, bukan dalam masalah keadilan dan hukuman. Hal ini dan semisalnya merupakan rahasia-rahasia Al-Quran dan merupakan harta simpanannya yang Allah SWT khususkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ayat ini telah mengandung pembagian semua makhluk, baik itu orang-orang bahagia di antara mereka maupun orang-orang yang celaka di antara mereka. Orang-orang bahagia yang diikuti dan yang mengikuti, orang-orang celaka yang diikuti dan yang mengikuti. Kan ini orang-orang celaka dan pengikutnya sudah dibahas, Pak ya, di 3 pertemuan sebelumnya, bahwa nanti orang-orang yang bekerja sama dalam kesesatan itu nanti di sana saling tuding menuding. Ya, ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Nanti ketika mereka orang-orang yang diikuti itu sudah berlepas diri. Di dunia ini berani mengatakan semua yang saya ajarkan itu saya tanggung jawab nanti di sana. Pokoknya ikut aja, nggak usah tanya dalil segala. Nah, nanti di sana dipermasalahkan. Ternyata tidak. Kan ada rasul yang diutuskan untuk menjelaskan segala-galanya. Tapi kalau rasul disalahi ya risikonya nanti di sana. Orang yang diikuti itu, orang yang mengajak-ngajak itu berlepas diri. Bagaimana nggak berlepas diri untuk mempertanggungjawabkan dirinya saja susah. Buru-buru mau menanggung orang lain. Berlepas diri jadinya. Wa qala alladzina ittaba'u, akhirnya orang-orang yang ikut-ikutan itu mengatakan, "Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna." Wah, andaikan ada kesempatan kembali di dunia, kami ingin berlepas diri juga dari orang mereka ini. Karena mereka menjadi penyebab kesesatan, ngajak-ngajak kepada hal-hal yang sesat. Jadi wataqatta'at bihimul asbab, terpenggal sudah, tidak ada lagi hubungan. Pokoknya masing-masing bertanggung jawab. Penyesalan kan? Ya. Lanjut, Pak. Jadi sudah dibahas ya. Orang-orang yang celaka serta orang-orang yang mengikutinya. Maka
Maka bagi orang yang berpikir secara rasional dan memberi nasihat terhadap dirinya sendiri, akan melihat bahwa ia masuk di kelompok yang mana. Ya, artinya begini, kita sendiri kan sekarang bisa ini memilih ya. Anda ini mau yang mana? Karena Anda sendiri yang akan menuai. Kalau Anda mau memilih yang ini, ya silakan pilih. Kalau yang ini silakan pilih, tapi Anda punya rasio enggak? Memikirkan bahwa yang ditaati itu adalah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Dan tidak tertipu dengan adat kebiasaan serta tidak akan terus menerus dalam golongan para pengangguran. Maksudnya pengangguran di sini orang yang tidak mau tahu sebenarnya yang dilakukan ini benar atau tidak. Tidak mau tahu, cari ini apa sih landasannya, bermalas-malasan maksudnya. Kalau cari dalilnya dong, malas. Kan gitu kan? Apa sih dalilnya? Dalil melulu ah. Apa-apa dalil, apa-apa dalil. Kan suka begitu. Apa-apa dalil, apa-apa dalil. Lanjut. Apabila ia termasuk dalam golongan orang yang bahagia, maka ia akan berpindah ke derajat yang lebih tinggi dan mencurahkan seluruh kekuatannya. Allah SWT Maha Pemberi taufik dan kemenangan. Apabila ia termasuk dalam golongan orang yang celaka, maka ia akan berpindah kepada golongan orang yang bahagia pada waktu ia mampu untuk berpindah, sebelum ia mengatakan, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya tapi kan kalau sudah di akhirat, penyesalan yang begini sudah tidak berarti. Di dunia ini kalau Anda punya rasio akal, ya sudah Anda memilih yang betul-betul nilainya ketaatan kepada utusan Allah. Ya ini saya juga kagum, Masya Allah, Ibnu Qayyim. Sebenarnya risalah ini kan ditulis dalam perjalanan beliau dari negeri Syam menuju ke Mekah ketika beliau berada di areal Tabuk. Tabuk itu antara Yordania dengan Saudi. Kalau pembagian areal politik sekarang ya, apa teritorial politiknya di situ. Bagian utara Saudi sana. Tabuk namanya. Jadi beliau menulis risalah ini dalam perjalanan itu tentu karena melihat banyak kenyataan orang-orang berkolega dalam kesesatan begitu dahsyatnya dan mempertahankan apa yang mereka yakini tanpa menanya-nanya ini ketaatan kepada Allah dan Rasulnya atau kemaksiatan. Ya, jadi jangan menjadi pengangguran ya. Maksud pengangguran di sini al-bitol di sini tidak mau tahu, tidak mau ini, tidak mau menyibukkan diri mencari kebenaran. Pokoknya apa yang dia anggap kebenaran, udah itu aja, nggak usah nanya-nanya dalil segala. Ya, demikian Pak ya. Ini batasannya Pak. Sekarang pembahasan ke-8 berikutnya ya, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.